Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya walaupun kita mengalami kesulitan dan banyak persoalan hidup. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Abba Bapa. Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja yang berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun
didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakan dari ayat 22 sampai ayat yang ke-41, dan pada hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu dosa yang tidak disengaja. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa tadi kita sudah membacakan bagaimana ketika orang Israel melakukan suatu pelanggaran, ada suatu konsekuensi yang harus mereka terima, dan mereka harus mempersembahkan sebuah korban kepada Tuhan sebagai penghapus, untuk menghapus dosa mereka. Wah, luar biasa ya sidang jemaat Tuhan, dalam perjanjian lama pada zaman dahulu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mereka harus membayarnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempersembahkan korban bakaran. Contohnya sama lembu, sapi ataupun domba harus dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar firman Tuhan dari orang Israel, yaitu dosa yang tidak disengaja. Dalam kutipan firman Tuhan hari ini kita melihat orang Israel melakukan suatu pelanggaran yang tidak mereka sengaja. Namun walaupun tidak disengaja, ada konsekuensi, ada sesuatu hal yang mereka harus berikan kepada Tuhan supaya dosa yang tidak sengaja itu bisa terhapus dan diampuni. Dikatakan ayat 24, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran. Dikatakan mengolah lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Jadi ada dua dikatakan yang harus dikorbankan, yaitu lembu jantan muda dan kemudian kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sungguh sulit yang dialami oleh orang-orang yang hidup pada perjanjian lama. Mengapa saya katakan sulit? Ketika contohnya seseorang tidak memiliki apa-apa dan dia melakukan kesalahan, dikatakan firman Tuhan dalam bilangan ini, dikatakan mereka harus mempersembahkan seekor binatang supaya dosa mereka diampuni. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbeda dengan zaman sekarang dalam perjanjian baru. Ketika kita melakukan pelanggaran sengaja maupun tidak disengaja, kita tidak perlu mempersembahkan harta kita, mempersembahkan peternakan kita atau kebun kita untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah dikorbankan untuk menghapus dosa kita. Namun dalam perjanjian lama, sebelum kedatangan Yesus,
ke dalam dunia yang menjadi penghapus dosa umat manusia, yaitu seekor binatang, ada lembu, ada kambing domba yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu pun bukan sembarangan binatang yang harus dipersembahkan. Harus dikatakan harus yang lembu jantan yang muda, harus seekor kambing jantan yang muda yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi tidak sembarangan binatang ini ada binatang dipersembahkan, tidak, tapi ada suatu ketentuan, ada aturan-aturan yang binatang seperti apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saya pikir itu mungkin sangat sulit ketika terjadi di zaman sekarang. Berarti semua manusia harus memiliki peternakan kambing, domba, lembu. Supaya apa ya? Supaya ketika dia melakukan pelanggaran dia bisa membayarnya. Namun pada zaman sekarang tidak itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Namun kita datang berserah sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Tidak sulit. Namun terkadang manusia terlena oleh hal itu. Bagi manusia ketika aku bisa kok minta maaf kepada Tuhan, bisa kok nanti berdoa, bisa kok nanti bertobat lagi, jadi lakukan saja terus. Namun beda halnya dengan di perjanjian lama. Ketika melakukan dosa mereka sangat takut. Karena apa? Bagaimana nanti mereka membayarnya kalau mereka tidak memiliki peternakan? Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini, kita bersyukur di zaman ini, kita bersyukur saat ini Tuhan tidak menuntut harta kita untuk menghapus dosa kita, tapi Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menghapus semua itu. Itu perlu kita renungkan dan kita sadarkan dalam diri kita. Pengorbanannya sempurna dan kita tidak perlu berlelah-lelah lagi untuk menghapus dosa kita. Oleh karena itu, mari percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dosa yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang Israel, mereka mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai penghapus dosa. Oleh karena itu jemaat yang berkati oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, meteraikan firman-Mu dan ajar kami menyadarinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, ku mengasihimu.